Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Karunia Allah yang dilimpahkan kepada makhluknya sungguh luar biasa besar, meski seringkali tidak kita sadari. Anugerah itu meliputi segala aspek kehidupan, mulai dari yang fisik sampai non-fisik. Mulai dari karunia berupa harta benda hingga kenikmatan yang tak kasat mata seperti kewarasan akal sehat, kesehatan hingga keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentang karunia harta, memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sebagian manusia, ada yang melimpah hartanya, ada juga yang kekurangan. Ada di antara manusia yang Allah berikan kemudahan di dalam memperoleh rezeki, tapi ada juga yang kesulitan. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita manusia untuk tidak hanya menerima, tapi juga ia harus mau memberi. Tidak hanya dia memperoleh, tapi dia juga harus mau membaginya dengan saudaranya. Disinilah anjuran berzakat, infak, dan sedekah menjadi relevan di dalam agama Islam. Saking pentingnya zakat, Islam menempatkan zakat ini sebagai salah satu pilar pokok di dalam Islam. Setiap umat Islam yang mampu wajib mengeluarkan zakat sebagai bagian dari pelaksanaan rukun Islam yang ketiga. Artinya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam urutan rukun Islam, zakat menempati deret rukun setelah salat. Ibadah yang paling ditekankan dalam Islam karena menjadi cermin dari praktik paling konkret penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan perintah zakat, Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43 berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Di dalam ayat yang lainnya, Quran surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kalian, doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat ini juga dimaksudkan agar harta kekayaan tidak hanya beredar, tidak hanya bergulir di kalangan para aghnia atau orang-orang yang kaya,
sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat ke-7. Kai la yakunu dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa hikmah zakat untuk kehidupan manusia? Ada banyak hikmah bagi kehidupan umat manusia dari ditunaikannya zakat. Di antaranya yang pertama, hikmah zakat adalah sebagai sarana untuk membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan zakat maka terbukalah pintu kasih sayang Allah. Hal ini lantaran adanya doa orang-orang fakir dan orang miskin. Sebab seorang fakir miskin ketika ia berdoa meminta belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan maqal atau lisan hal, dengan tadarru', maka terketuklah pintu rahmat, pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan Allah pun akan mengabulkan doanya. Doa seorang fakir miskin tersebut akan terwujud pada kemaslahatan para aghnia, yakni orang-orang kaya yang telah mentasarrufkan hartanya untuk menunaikan zakat. Sehingga pertolongan dan ridha Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepadanya, yang pada akhirnya memberikan tambahan keberkahan baik kepada harta maupun kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau menyatakan yang maknanya tidaklah tertolak suatu qada, yakni keputusan jalan hidup manusia, kecuali dengan doa, dan tidaklah bertambah umur manusia kecuali dengan ia menebar kebaikan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan demikian zakat bisa membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Zakat bisa menambah keberkahan, kebaikan bagi kehidupan para aghnia yang ia telah mentasarrufkan hartanya untuk menunaikan zakat. Hikmah yang kedua, zakat adalah salah satu amal mulia. Karena di dalam zakat ia mengandung solusi 4 perkara orang mukmin. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang artinya, kata Nabi, amal yang paling mulia adalah idkhalus surur, yakni menebar kebahagiaan kepada orang-orang mukmin. Dengan apa? Dengan menutupi aurat mereka, yakni memberi sandang pakaian, atau menghilangkan rasa lapar pada mereka, atau menunaikan kebutuhan mereka. Dengan zakat, seorang muslim secara tidak langsung ia membahagiakan orang-orang fakir miskin. Dengan zakat, seorang fakir miskin dapat membeli sandang pangan. Dan dengan zakat pula, seorang fakir miskin dapat menutupi kebutuhan hidup mereka. Karena saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fungsi disyariatkannya zakat adalah dalam rangka memerangi kesulitan dan kemiskinan hidup kaum muslimin. Yang ketiga, zakat merupakan salah satu wasilah untuk menghilangkan sifat kikir pada diri seorang muslim. Manusia kerap kali ia terlena dan ternina bobokkan oleh kehidupan dunia. Api rayuan dunia yang sangat dahsyat telah banyak menjerat penduduk dunia tanpa peduli siapa, di mana, dan bagaimana seseorang harus terperangkap dalam jaring fatamorgana. Yang jelas, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dunia selalu tersenyum melihat dan menyaksikan
manusia yang lupa dan melupakan akan kehidupannya yang abadi, kehidupan lain setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Walhasil, penduduk dunia ini pada akhirnya dia lupa dan terlena. Yang mereka kejar hanyalah dunia beserta isinya. Otak dan pikiran mereka sudah dipenuhi dengan 5 huruf, yakni harta. Dalam salah satu hadis dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwa hati seorang yang tua akan selalu merasa muda karena kecintaannya kepada dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan anak keturunan Adam mempunyai 2 lembah harta, niscaya dia masih menginginkan lembah yang ketiga. Padahal yang memenuhi perut keturunan anak Adam, yang memenuhi perut manusia hanyalah tanah belaka. Demikian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bersama, hubbud dunya, cinta terhadap harta yang berlebihan, pelit terhadap sesama, itu dapat menimbulkan kemadharatan, dapat menimbulkan kerusakan pada diri seseorang. Maka di antara solusinya untuk menghilangkan sifat tersebut adalah dengan menunaikan zakat, dengan ia mengeluarkan zakat atas harta yang ia miliki. Karena dengan mengeluarkan zakat, maka orang yang memiliki harta akan menyadari bahwa harta itu bukanlah miliknya, melainkan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ia pun harus menggunakan harta itu sesuai dengan apa yang diperintahkan olehnya. Kalaulah seseorang tidak mau menunaikan zakat atas hartanya, maka kecintaannya kepada harta yang berlebihan tidak akan hilang. Sifat kikir, sifat pelit akan tetap tersemat di dalam dirinya. Yang keempat, zakat merupakan salah satu upaya pencegahan atas berbagai hal tindak kriminal, berbagai hal tindak kejahatan. Karena di antara sebab munculnya kejahatan adalah kemiskinan yang menjerat kehidupan seseorang. Seseorang yang terhimpit kebutuhan ekonomi dalam rangka bertahan hidup, ia akan rela melakukan apapun, termasuk melakukan sesuatu yang dilarang sekalipun, seperti perbuatan mencuri, merampok dengan kekerasan, dan lain sebagainya. Maka dengan adanya zakat, setidaknya tindakan kriminalitas, tindakan kejahatan itu dapat diminimalisir. Dan yang terakhir, yang kelima, zakat dapat menambah keberkahan dan juga meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim ketika ia menunaikan zakat, maka secara tidak langsung ia telah menunaikan faidah zakat serta meraih keempat hikmah di atas. Setelah keempat perkara tersebut terpenuhi, maka bagian puncak bagi seorang muslim yang menunaikan zakat adalah bertambahnya keberkahan dalam hidup. Begitu pula leramnya murka Allah, leramnya amarah Allah. Karena apa? Potensi kejahatan serta kerusakan dapat tercegah dengan ditunaikannya zakat oleh para agniya, oleh orang-orang kaya yang diberikan kepada fakir miskin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita rezeki yang halal dan barakah, dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menunaikan zakat. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.